Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan materi dari project CRUD kita sebelumnya. Pada pertemuannya lalu kita sudah membahas mengenai fungsi tambah data, ya, kemudian fungsi view menampilkan data buku dari database. Selanjutnya adalah fungsi update, ya, fungsi update. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu fungsi lagi, yaitu fungsi untuk menghapus data, ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat link untuk proses hapus data, ya. Kita sudah bikin linknya. Nah, sekarang tahapan yang pertama sekali kita akan memulai dengan membuat bagian modelnya, ya. Kita buat sebuah metode di bagian model yang kita tugaskan metode tersebut untuk menghapus data dari tabel dari tabel TB buku, ya, TB book. Kemudian nanti method itu akan kita panggil di bagian controller, ya, untuk menghapus data buku yang dipilih oleh pengguna di halaman ini, ya. Di misalnya kita mau hapus buku dengan judul Jungle Book, maka nanti ketika kita klik di tombol hapus, dia akan menghapus hanya buku dengan judul Jungle Book. Seperti itu, ya, alurnya. Baik, berarti kita mulai dulu dengan membuat metode di bagian model, ya. Kita buka file model. Nah, teman-teman pasti sudah punya file model ini, ya, dan pastinya juga sama source code-nya. Ini belum ada yang saya rubah dari yang sebelumnya. Nah, sekarang berarti kita tambahkan satu metode baru yang kita tugaskan untuk melakukan penghapusan data dari tabel TB buku, ya. Nah, ini metodenya saya copy paste aja, sudah saya buat. Nah, nama metodenya ini kita kasih nama delete book. Kemudian metode ini kita berikan sebuah argumen, ya, atau parameter dengan nama kode buku, ya. Jadi nanti ketika kita panggil metodenya melalui controller, kita harus mengirim sebuah nilai untuk argumen atau parameter kode buku ini, ya. Kemudian selanjutnya kita bikin query-nya, ya. Kita bikin query seperti biasa, this db prepare. Kemudian query untuk penghapusan datanya itu delete from nama tabel, ya. Jadi perintah delete from ini perintah baku yang harus kita tulis. Nah, kemudian spasi nama tabel. Nah, nama tabel ini sesuai dengan data yang kita hapus berasal dari tabel mana. Nah, kebetulan di project ini kita punya tabel buku, maka di sini kita tuliskan tb_buku, ya. Kemudian penghapusan datanya ini kan ada kondisinya, nanti akan kita hapus berdasarkan kondisi datanya berdasarkan kode buku, ya. Nah, jadi kan di tabel TB buku kita sudah mengatur, ya, ada 4 field, ya, dimana keempat field ini, ya, yang membedakan antara setiap record datanya nanti adalah field kode buku karena dia sifatnya sebagai primary, ya. Nah, sehingga nanti penghapusan datanya kita lakukan berdasarkan kondisi field kode buku, ya, bukan berdasarkan judul, ya, dan juga bukan berdasarkan penulis atau penerbit. Karena kalau berdasarkan judul nanti bisa jadi judul bukunya ada yang sama, sehingga ketika kita bikin kondisi penghapusan berdasarkan judul buku, bisa jadi saat ada buku yang sama maka kedua-dua buku yang sama itu akan terhapus semuanya, ya, yang sama judulnya, gitu. Nah, sehingga penghapusan data itu harus berdasarkan kondisi field yang kita set dia sebagai primary key atau identitas yang unik yang membedakan setiap record datanya. Ya, misalnya data mahasiswa, berarti yang membedakan setiap record dari data mahasiswa adalah NIM-nya. Sehingga ketika kita rancang tabel mahasiswa, maka NIM dari mahasiswanya atau NIS, ya, atau apalah sebutan yang lainnya, itu kita set dia sebagai primary key. Jadi dia adalah identitas yang unik yang akan membedakan setiap record ketika kita simpan ke dalam tabel tersebut, ya. Sehingga di query-nya ini kita atur, ya,
where ya kondisi penghapusannya berdasarkan apa? Berdasarkan field atau kolom kode buku ya. Kemudian kode bukunya nanti ini akan kita eh, kirim dari parameternya ya, sama dengan titik 2 kode buku. Nah, nanti kita atau dulu binding variabelnya di sini ya, di execute kode buku ya, sama dengan kurung siku kode buku. Jadi kode buku nanti akan dibaca dari nilai yang kita kirimkan melalui controller ya. Ketika kita akan baca nilai dari parameter kode buku ini dari URL yang dipilih oleh si pengguna ya saat dia ingin menghapus buku tertentu. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini returnnya kita ingin mengetahui apakah proses penghapusannya sudah berhasil atau belum. Jadi kalau misalnya penghapusan itu kan jika berhasil dia nanti akan mengembalikan nilai 1 ya. Nilai 1 sehingga di sini kita bisa membuat returnnya row count ya. Jadi kalau misalnya dia hasil dari eksekusi query ini 1 berarti penghapusannya berhasil ya. Kalau misalnya penghapusannya gagal ya maka nilainya tidak 1 ya, nilainya 0 seperti itu. Nah, sehingga kita bikin returnnya row count di sini ya. Oke, kita udah selesai membuat model atau metode ya untuk melakukan penghapusan data dari tabel TB buku. Nah, selanjutnya apa lagi yang perlu kita siapkan? Selanjutnya kita perlu menyiapkan di bagian controller ya. Kita perlu menyiapkan di bagian controller ya berupa kondisi ya. Kalau kita lihat di bagian controller ini kan sudah ada beberapa kondisi ya. Kondisi kalau misalnya parameter booknya tidak ada di URL, maka nanti akan masuk ke 3 kondisi di dalamnya ya. Kalau misalnya nilai parameter ACT-nya update, dia akan lakukan proses update, memanggil metode di bagian model untuk melakukan update data ke tabel TB buku. Kalau misalnya nilai dari parameter ACT pada URL-nya insert, dia akan panggil metode insert book dari bagian model untuk melakukan penambahan data atau menyimpan data ke dalam tabel TB buku. Nah, kalau misalnya kedua kondisi ini ya tidak ada yang terpenuhi ya atau nilainya false, maka dia akan memanggil bagian model untuk memanggil metode getBookList, kemudian dia memanggil bagian file booklist dari bagian view. Nah, sehingga tampil di sini daftar buku ya, daftar buku dari tabel TB buku ya. Nah, ini kan kondisi pertama. Nah, kondisi kedua, kalau misalnya nilai parameter booknya ada dan parameter ACT-nya juga ada pada URL dan nilainya adalah edit, maka akan muncul form untuk edit buku dan bagian controller memanggil model getBook ya untuk mencari ya atau untuk menemukan data buku yang berasal dari database yang akan diedit ya. Sehingga kalau misalnya dia klik link edit di sini ya muncul ke form edit buku dan sekaligus muncul data sebelumnya yang sudah disimpan di database. Nah, sehingga di bagian controller dia kita memanggil model getBook ya untuk menampilkan data sebelumnya yang sudah pernah disimpan. Selanjutnya kalau misalnya parameter booknya ada ya dan parameter booknya ada ya dan nilainya itu adalah entry ya, berarti kita akan tampilkan form untuk entry buku ya. Nah, ini di sini tidak ada pemanggilan metode dari bagian model karena pada form edit buku kan tidak ada data yang perlu kita tampilkan, cuman berupa form biasa ya. Kalau misalnya untuk edit kan perlu kita tampilkan dulu data sebelumnya sudah pernah disimpan. Sehingga di sini cuman dipanggil file dari bagian view. Nah, kalau misalnya ketiga kondisi ini tidak ada yang terpenuhi ya, maka dia akan menampilkan ya daftar dari booklistnya ya.
tampilan dari detail ya, sorry ya. Ini kalau misalnya eh, ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, dia akan tampilkan detail dari buku ya. Jadi misalnya kita klik di salah satu judul buku ya, saya klik di sini ya. Nah ini kan tidak ada nilai dari parameter booknya kan bukan entry ya, bukan entry. Nah kemudian nilai dari parameter booknya juga tidak ada parameter ACT ya. Kalau ada ACT sama dengan edit, dia akan panggil form edit buku. Kalau misalnya parameternya hanya parameter book dan nilainya adalah entry, dia akan panggil form untuk entry buku baru ya. Kalau misalnya tidak ada parameter ACT dan parameter booknya bukan entry ya, maka akan tampil detail dari buku tersebut ya. Jadi ketika kita klik di sini, nah ini kan nilai dari parameter booknya kan bukan entry ya, berupa nilainya itu kode buku, sehingga akan tampil detail dari buku terkait yang dipilih oleh si pengguna. Ya, kira-kira seperti itu gambaran logika kondisinya ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu kondisi lagi di sini ya untuk melakukan proses penghapusan data ya di sini ya. Kita tambahkan di sini.